Anak yatim piatu dari pinggiran China ngalahin Elon Musk di balapan electric vehicle. Terdengar kayak novel ya, tapi ketemu dengan Wang Chuanfu, founder dari BYD, yang mengubah industri mobil listrik di dunia. Gimana caranya sih company yang tadinya disepelein sama Elon Musk? Di satu interview, Elon Musk bilang, "Have you seen their car?" Dengan muka yang kayak mau ketawa. Although there's competitors now ramping up, and as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? Sampai sekarang bisa punya produksi lebih tinggi dibanding Tesla. BYD, singkatannya Build Your Dreams, udah punya banyak sekali milestone yang mengalahkan Tesla di tahun 2025. Jadi, apa yang bikin mereka bisa secepat itu? Dari yang tadinya sangat diremehkan, sampai sekarang bisa muncul di Indonesia udah banyak banget BYD. Kita bahas langsung. BYD perjalanan dimulai oleh Wang Chuanfu, foundernya yang seorang yatim piatu, tinggal di salah satu provinsi termiskin di China. Dia dibesarkan oleh kakaknya dan belajar survive dari kecil. Wang Chuanfu ini pintar banget. Di sekolah dia pintar dan dia masuk kuliah di teknik kimia. Dan di pertengahan 1990-an, dia ngeliat satu tren bagus yang bisa jadi peluang. Baterai yang bisa dicas. Terus dia memulai BYD dengan minjem uang 390.000 US dollar dari sepupu-sepupunya. Di tahun 1995 dia bikin perusahaan baterai awalnya dan punya 20 karyawan. Awal-awal hari BYD itu sangat kayak pabrik kecil lah gitu, kita bisa bilang pabrik baterai kecil yang berantakan segala macam gitu, dan ditemani oleh satu founder yang sangat tertarik dengan teknik kimianya. Loncat 8 tahun kemudian di 2003, BYD melakukan sebuah gerakan yang lumayan mencengangkan. Dia membeli perusahaan, mungkin kalau di Indonesia kita bisa bilang kayak BUMN atau BUMD yang bikin mobil. Kayak SMK lah kalau SMK jadi. BYD beli karena udah mulai declining dan bisa dibilang bangkrut, dia beli. Dan ini bikin orang kaget, dia mau ngapain nih? Dia pabrik baterai. BYD bikin mobil. Jadi bayangin perusahaan baterai ngebongkar mobil untuk bisa membuat mobil dari nol. Bayangin kayak orang pemilik pabrik ABC gitu beli Toyota terus dia bongkar terus dia bikin sendiri. Jadi terdengar nggak make sense. Tapi ini yang benar-benar dilakukan sama BYD. Wang bilang kalau kita mau gede, kita harus bisa berdiri sejajar dengan Toyota. Makanya dia bongkar mobil Toyota. Mobil pertama BYD, mobil listrik pertama BYD, itu plain, nggak ada desain, biasa aja gitu, sangat-sangat jelek lah. Mobil ini yang diajak sama Elon Musk. Perusahaan BYD itu bakar banyak sekali uang untuk bikin mobil pertamanya. Yang dia maksa dari awal pengen mobilnya mobil listrik, dimana yang lain jualnya mobil bensin. Mobil yang dia jual adalah mobil listrik yang pengen dia kembangin, walaupun BYD tetap juga bikin mobil bensin supaya dia tetap punya cash masuk. Dan BYD itu bukan satu-satunya startup, kita bisa bilang startup, yang bikin mobil listrik loh di China. Ada dua lain yang cukup gede, namanya NIO sama XPeng, yang dua-duanya juga pengen jadi Tesla-nya Cina. NIO punya konsep baterainya bisa diganti langsung, jadi nggak usah dicas. Dan XPeng punya fitur autonomous driver pada zamannya. Dan brand-brand gede pun kayak Geely itu dimiliki oleh Volvo sama SAIC itu juga masukin duit invest gede buat bikin mobil listrik versi mereka sendiri. Mobil BYD pada saat itu terlihat sebagai mobil yang paling jelek, bisa dibilang nggak bagus lah, desainnya paling jelek dan sebagainya. Di skala global, fansnya Tesla gila banget. Tesla tuh sangat diagung-agungkan sebagai mobil listrik paling bagus di dunia. Di tahun 2010-an, model S dan model 3-nya Tesla tuh dianggap sebagai mobil listrik paling ideal, paling bagus, paling jauh jaraknya. Dan udah ada autopilotnya, nggak perlu disetirin lagi. Meanwhile, BYD itu lebih terkenal sebagai mobil bus
mobil listrik yang buat bus. Jadi kondisi BYD itu sangat sulit. Dia punya banyak sekali kompetitor di China juga, dan globalnya juga gede banget. Gimana cara dia mau bersaing ya? Ada satu konteks yang menarik yang teman-teman perlu tahu. Mungkin karena kita bisa di Indonesia, pemerintah China itu punya regulasi tahun 2010 yang ngasih subsidi dan perintah supaya rakyat-rakyatnya itu beli mobil listrik supaya lingkungannya lebih bagus. Green energy kalau industri gedenya. Ini yang memicu sebenarnya kenapa BYD punya banyak banget kompetitor, karena udah banyak yang ngeliat kalau arahnya pemerintah China itu bakal ke sana. BYD punya keunggulan. Dia itu bukan cuma jual mobil listrik, dia juga jual mobil hybrid, dimana ini bisa bantu konsumen-konsumen yang takut nih nggak punya charging station. Jadi BYD itu berhasil meyakinkan lah supaya konsumen pengen coba produk yang dia punya. Turning point-nya adalah Warren Buffett, salah satu investor dan orang terkaya di dunia, itu invest di BYD. Dia ngeliat foundernya, dia ngeliat company-nya bagus. Ini BYD ini salah satu company di China yang dia invest langsung. Dia datang, dia invest, dia punya 10% dari BYD. Stamp di invest sama Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ini jadi tanda banget kalau BYD ini bagus as a company. Karena nggak semua company bisa di-invest sama Warren Buffett. Warren Buffett ini cuma invest ke mindsetnya namanya wonderful company. Kayak Apple, Coca-Cola, dan sebagainya. Jadi dia invest benar-benar company yang dia udah yakin ini bakal memberikan return. Pada saat itu orang-orang juga kaget, kenapa ke BYD? Apa ini BYD? Jadi ini ngasih brand juga nih, awareness juga buat investor dan sebagainya ke BYD ini. Tapi walaupun dapat stand dari Warren Buffett, salesnya nggak ngaruh. Tetap jauh sangat kecil dibanding Tesla. Mobil terlarisnya BYD E6, E6, itu kebanyakan dipakai buat taksi. Karena dia hybrid dan lebih hemat. Mobilnya praktikal, fungsional, tapi nggak yang desainnya bagus atau gimana, nggak. Jadi BYD itu dianggap sebagai pengen ngambil semua market, tapi nggak jago di satu pun. Karena dia bikin baterai, dia bikin mobil, tapi nggak ada yang benar-benar bagus atau leader di marketnya gitu. Jadi BYD ini mulai dengan perjalanan yang sangat panjang dari 1995 sampai 2010 loh. 15 tahunan itu masih belum jadi global leader dan tetap banyak tantangannya. Tapi gimana cara dia bisa seperti sekarang nih di 2025? BYD ini sebenarnya punya kartu as yang dia akan keluarkan. Kalau kita ingat, Wang Chuanfu, foundernya, ini backgroundnya di teknik kimia. Dan dia tuh sangat ngerti baterai. Dan dia tahu, baterai ini kunci buat mobil listrik. Di 2020, BYD keluarin teknologi baterai namanya Blade Battery. Yang bikin baterainya intinya, kalau kita ngomongin mobil listrik, baterai itu biasanya komponen terberat dari mobil karena berat. Tuh, ini kan mobil listrik ada mesinnya nggak banyak, baterainya paling berat. Blade Battery ini baterainya tipis, lebih panjang dan lebih aman. Ini momen dimana BYD lebih pede dengan mobilnya, karena waktu itu banyak banget skeptis ke mobil listrik kayak ini bisa meledak lah, ini bisa ini bisa itu gitu. Tapi Blade Battery ini teknologi paten yang mereka punya yang bikin dia pede banget dengan mobil listriknya. Jadi teknologi baterai ini bikin mobil BYD itu lebih sekali cas bisa lebih jauh jaraknya dan lebih durable dengan harga yang masih terjangkau. Kuncinya ada di teknologi namanya lithium iron phosphate (LFP). Ini pengganti nikel di baterai. Jadi waktu itu Tesla masih pakai baterai berbasis nikel yang lumayan mahal. BYD udah bikin baterai LFP lithium iron phosphate baterai ini versi mereka sendiri. Jadi kekuatan BYD selain dia menemukan teknologinya, dia juga bisa manufaktur baterai dengan sangat cepat karena memang dia perusahaan baterai. Hasilnya ini game changing banget. BYD bisa bikin mobil dengan sangat cepat dan dengan harga yang Tesla nggak bisa jangkau, murah. Kayak contohnya BYD Seagull itu harganya sekitar 150 jutaan, Tesla nggak ada yang mobilnya harganya segitu. Sampai ke BYD yang luxury-nya, yang harganya juga masih lebih murah dibanding Tesla. Dengan strategi supply chain yang terintegrasi, terutama di komponen paling beratnya yaitu baterai, BYD bisa bikin mobil untuk setiap segmen jadinya.
yang jadinya jadi kunci di mana dia bisa ngambil market share EV dengan sangat cepat. Dimana mungkin kalau teman-teman perlu dapat konteks, manufaktur lain itu masih membuat semua komponen-komponen itu beli dari supplier, disambungin segala macam gitu. Dia punya supply chain dari ujung ke ujung, dia punya semua. Makanya dia sangat cepat naiknya. Teknologi lain yang bikin BYD bisa survive adalah teknologi hybridnya. Dia punya dual mode hybrid, namanya DMI, yang bikin mobilnya bakal jalan dalam teknologi listrik, tapi bisa ngambil bensin kalau diperlukan. Ini mengincar pasar-pasar yang bukan di kota lah, yang di pedesaan, yang nggak ke kampung gitu, karena nggak banyak charging station listriknya. Dan ini mobil yang lebih praktikal untuk ada, ramah lingkungan karena dia kebanyakan menggunakan baterai, dia pakai bensin kalau diperlukan, tapi tetap juga hemat gitu. Dan dia tetap jadi improve teknologi mobil listriknya. Dia mengenalkan charging station yang ultra fast, bisa ngecas 400 km dalam 5 menit. Itu kayak ngisi bensin biasa tuh, 5 menit doang. Tesla udah kalah jauh tuh dengan teknologi BYD yang kayak gitu. Selain itu, BYD juga invest ke banyak sekali teknologi softwarenya yang bikin dia makin canggih. Walaupun bisa dibilang masih kalah dengan Tesla yang autopilotnya. Tapi kalau kita tahu China cuma masalah waktu. Dia pasti bisa ngejar. Dan yang menarik adalah banyak teknologi fitur-fitur yang ada di BYD yang sebenarnya dianggap standar di Tesla itu bayar. Karena Tesla itu terkenal dengan mobil yang banyak add-on-nya. Kayak beli game lah, dikit-dikit bayar gitu. Jadi kita beli mobil tuh masih banyak biaya-biaya hidden-nya. Di BYD enggak, sekali beli dapat semuanya. Dan kalau kita bahas strategi marketingnya dan cara dia go to marketnya, ini juga menarik. Dia tahu global market itu didominasi oleh Tesla yang fokusnya ke premium EV. BYD, again ini karena company dari China ya, ada satu benang merah, yaitu company dari China tuh sangat prefer mengincar market yang belum di-tap sama orang lain. Dan prefer volume tapi margin tipis. Ini dilakukan oleh Huawei, ini dilakukan oleh Xiaomi, ini dilakukan juga oleh BYD. BYD itu menariknya dia punya banyak sub-brand, bukan cuma BYD doang. Buat brand biasa dia ada Dynasty, dia ada Ocean. Ocean ini brand yang banyak masuk ke Indonesia. Kayak Dolphin, Sea Lion, itu kayak model-model yang pokoknya nama-namanya nama-nama hewan-hewan laut lah. Terus di premium dia punya Denza, dia juga udah masuk di Indonesia, sama Yangwang. Ini kayaknya belum masuk. Penamaan modelnya mungkin bikin kita bingung, karena kayak banyak banget mobil. Tapi ini bisa bikin dia masuk ke banyak sekali segmen. Karena ingat, kuncinya BYD itu dia punya kekuatan manufaktur yang sangat bagus. Dan ini numbernya proven. Di tahun 2022, BYD itu udah menjual 1,8 juta mobil listrik di seluruh dunia. Tesla cuma 1,3 juta. Gapnya 500 ribuan lebih. Ini bukan market China doang, ini global market. Jadi karena Tesla juga dari China, jadi udah apple to apple komparasinya. Ini udah bikin BYD pemain gede di mobil listrik yang udah ngalahin Tesla. Terus di tahun-tahun selanjutnya BYD mulai ekspor ke Eropa, Amerika Latin, Asia Pasifik. Dan dia bangun banyak pabrik di Thailand dan di Indonesia juga dia bikin pabrik supaya mengembangkan produksinya. Jadi dia udah mulai pengen mengambil dunia lah dari sisi teknologi baterai dan mobil listrik. Yang bikin plot twist menariknya adalah di tahun 2023 yang tadinya Elon Musk ngajak BYD kayak, have you seen their car? Gitu. Sampai akhirnya dia bilang BYD ini adalah highly competitive dan dia harus kerja sangat keras untuk mengalahkan BYD. Jadi di tahun 2024 juga dapat milestone lagi, annual revenue-nya itu $107 billion dibanding dengan Tesla yang cuma 97,7 billion. Jadi bukan cuma ngalahin dari unit sold produknya doang, tapi juga ngalahin dari sisi revenue-nya. Bayangin company yang 15 tahun berdiri itu masih di underestimate, tapi setelah dia temuin sebuah teknologi yang bisa game changing banget, dia langsung mengubah market electric vehicle, mobil listrik. Apa sih rahasianya? Leadership-nya Wang Chuanfu ini keren banget, dia bisa visioner, ngelihat company-nya tetap survive dan menjadi global player. Walaupun udah
belasan tahun loh dia stagnan. Itu nggak semua orang loh bisa survive selama itu dengan kondisi seperti itu. Terus technical innovation-nya juga oke, ada blade battery, ada charging station, ada hybrid modenya dan sebagainya. Dan dia product innovation-nya gila, dia benar-benar masukin semua produk untuk lini segmennya tuh ada semua. Dan dia produksi tuh kencang banget. Jadi kalau orang biasanya bilang dulu, kalau kita mau bikin produk, kita harus pilih 3 nih. Kita mau pilih bagus, kita mau pilih cepat, kita mau pilih murah. Nggak bisa dapat semuanya nih, kita harus pilih 2 doang dari 3, kata orang. Kalau mau bagus, mau cepat, mahal. Kalau mau bagus, mau murah, lama. Kalau mau murah, mau cepat, nggak bagus. Nah, BYD kasih semuanya. Bagus, cepat, murah. Tuh, gimana mau ngalahinnya? Satu hal yang bisa di-admire banget dari BYD adalah vertical integration sebenarnya. Ini kunci banget. Tesla juga ngelakuin hal yang sama, vertical integration. Tapi strategi produknya sangat berbeda. Tesla fokus ke premium market, BYD fokus ke semua market. Dan mungkin ini relationship yang menarik ya dari pemerintah China dan BYD. Mereka tuh sangat support each other. Karena EV itu jadi salah satu industri strategiknya China untuk di-conquer, dikuasai, dan dia sangat bantu untuk BYD expand keluar. Kayak kita bisa lihat ekspansi BYD di Indonesia di tahun 2024-2025 itu kenceng banget. Dealer-dealernya itu langsung muncul di mana-mana. Dan teknologi yang dilakukan oleh BYD ini sangat kenceng banget. Mereka punya researcher sangat banyak untuk bikin inovasi produk yang keren. Dia punya ratusan ribu engineer, scientist yang bisa bikin teknologi terbaik di mobil listrik. Yang ini mirip banget dengan cara Huawei bisa menguasai 5G. Karena mereka invest gede-gedean di R&D. Dan kita tahu orang-orang China pinter-pinter dari sisi sainsnya. Jadi kalau kita mau menguasai industri, kita nggak bisa cuma punya modal doang. Kita harus punya talent, kita harus invest di talent, kita harus invest di science, inovasi dan sebagainya. Itu kunci benang merah yang saya lihat dari yang menghubungkan Huawei dan BYD. Mereka invest R&D itu gede banget dan tetap adaptasi. Market butuhnya apa? Dibikin. Market butuhnya apa? Dibikin. Satu cerita yang sangat terkenal, pas COVID, BYD stuck, dia nggak bisa jalan. Dia bikin pabrik masker terbesar di dunia dengan sangat cepat. Yang bikin dia jadi company paling agile yang ada. Jadi company dari China, BYD ini benar-benar mematahkan stigma kalau yang tadi saya bilang, company itu nggak bisa punya 3 unsur loh. Cepat, murah, bagus. BYD bisa loh. Dan bagusnya itu benar-benar bagus gitu. Kita bukan bilang bagus versi China tahun 2010, China tahun 2025 udah sangat bagus. Ini satu hal yang kita bisa pelajari banget. Fokus dia itu bukan ngalahin Tesla, fokus dia itu adalah bikin produk terbaik yang bisa nge-serve semua market. Jadi mungkin kita bisa bilang Denza atau Yang Huang yang benar-benar head to head dengan Tesla. Tapi Tesla nggak punya versi bawah-bawahnya. Dan ini yang bikin BYD itu fleksibel buat gerak. Kurang lebih gitu. Saya mau cerita dikit. Jadi ini satu seri terbaru saya tentang gimana caranya company dari China itu bisa menguasai dunia. Saya review beberapa company, teman-teman bisa cek video-video lain. Cuman saya mau tekenin kalau ini program eksperimen saya. Saya pengen dapat feedback dari teman-teman. Kira-kira ini menarik atau enggak sih? Kalau menarik, teman-teman kasih tahu company apa lagi saya harus bahas supaya kita bisa belajar lebih banyak nih dari China. Dan kalau misalnya nggak menarik, kenapa? Jadi saya bisa improve topik-topiknya. Kurang lebih gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.